selesaikan itu dalam pokok perkara. Karena kenapa? Kami sudah menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah kemenangan yang permanen, yang kemudian sudah digiring menjadi kemenangan mutlak oleh Bang Roy dan Tifa sendiri. Jelas itu. Karena sampai sekarang kami tidak pernah diuji lagi, ya kan? Dan ini saya udah tantang Bang Roy, ayo pra-peradilan ya, Ibu Tifa pra-peradilan 100 kali, jangan cuma 10 kali. Kalau 10 kali saya capek. Katanya disuruh pra-peradilan. Kan begitu. Jadi saya minta 100 kali supaya apa? Berarti ini kemenangan permanen, mutlak buat kami. Selesai. Dan katanya diperbarui bulan Desember. Kan sudah nggak ada gunanya lagi pencekalan itu. Dan sebenarnya itu sudah obsolete, sudah out of date ya. Itu sudah seolahnya diputuskan atau kita tantang dengan pra-peradilan. Dan namanya kita masih banyak ya, nanya soal pencekalan. Adanya aturan-aturan, ada misalnya sprindik itu saling sengkat, saling kemudian tidak related antara satu sprindik dengan sprindik. Itu pun juga akan kita. Nah dari situ kalau kita bisa sih satu persatu aturan-aturan itu buat nanti ya bahwa masuk ke pokok perkara itu dengan clean, ibaratnya kita sekali lagi kita rally tadi ya, itu kemudian masuk kita ke jalan yang mulus, nggak lagi ada pengacau-pengacau di tengah jalan, termasuk juga pasal-pasal yang sudah tidak digunakan lagi dalam dakwaan. Itu ini 160 dulu ada ya, kemudian juga pasal pasal 28 di Undang-Undang ITE pun juga ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini pembahasan polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi kali ini. Pihak Jokowi mendesak Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk segera membuka bukti ke persidangan pokok perkara, alih-alih terus fokus pada peradilan. Lalu Roy Suryo membantah dan menyatakan bahwa langkah pra-peradilan ia lakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kriminalisasi dan memastikan prosedur hukum dijalankan dengan benar sebelum masuk ke pokok perkara. Roy juga menanggapi tantangan untuk melakukan pra-peradilan hingga 100 kali dengan menyatakan siap mengikuti mekanisme tersebut. Kedua belah pihak saling membantah adanya unsur politik dalam tindakan mereka, meskipun Roy Suryo sempat melontarkan sindiran terkait pihak yang melaporkan. Bagaimana keseruan diskusinya? Kita lihat videonya. Hukum kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2005 dengan benar, dan kita jawab, kita amini tantangan dari sahabatku Bang Lejonan ini untuk melakukan praper sebanyak-banyaknya sampai dengan 100 kali. Oke. Amini itu. Ya, ayo, siapa yang nanti saya percaya mungkin Anda juga masih punya banyak tenaga untuk melakukan pra-peradilan. Tapi seberapa penting bagi Anda prosedur hukum ini Anda manfaatkan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Ini adalah untuk masyarakat. Ya sekarang sudah jelas ya bahwa kemarin orang itu dengan mudah bisa ditangkap, ditahan, kemudian diperiksa, digeledah, ngawur tanpa ada aturan. Dan itu kan terbukti. Sekarang masyarakat kan sudah bisa mengerti. Alhamdulillahnya apa? Misalnya sahabat kita Babe Aldo yang ada di Kalimantan Selatan, ya gitu. Kemudian sempat juga ditangkap kemarin. Dan akhirnya alhamdulillah sudah dibebaskan meskipun itu dengan jaminan artinya dengan penangguhan penahanan. Tapi kan orang mulai mengerti, kita juga akan melakukan pra-peradilan terhadap Babe Aldo, terhadap semua pasal-pasal, karena pasalnya juga sama, pasal 32 dan 36 ITE. Saya sendiri yang akan hadir di Kalimantan Selatan Anda bersama dengan seorang ahli pidana di sana. Jadi akan kita buktikan bahwa apa yang dilakukan terhadap masyarakat itu tidak benar. Jadi gunanya bukan hanya bagi saya, tapi untuk masyarakat. Demikian juga Dr. Tifa. Dr. Tifa melakukan pra-peradilan tidak untuk kepentingan Dr. Tifa, tapi untuk kepentingan masyarakat yang nanti tidak mudah kemudian dikriminalisasi. Jadi lain kali kalau ada orang lapor, jangan sembarangan enak aja main lapor, kemudian ternyata pasalnya tidak digunakan. Pasal yang tidak digunakan, itu bisa kita gunakan. Laporkan adalah hak warga negara. Sama seperti pra-peradilan, Anda juga punya hak begitu ya, melakukan fasilitas hukum begitu ya. Jadi, baik. Saya mau ke... Silahkan nanti masyarakat maafkan itu. Oke. Baik, ya. Saya kembali ke Bang Lecu. Jadi dari kacamata... Oke, tahan dulu Mas Roy. Dari kacamata Peradi Bersatu, apa dampak sosial hingga politik jika memang
persidangan akan pokok lakukan, perkara dan ini. saya tidak akan lelah gitu ya. Nih. Oke, tahan dulu Saya Mas akan Roy. lawan gitu. Nah, gitu. Baik. Saya akan teriak. Gantian "Ayo, Mas lawan!" Roy. Mas Roy baterainya full banget nih. Tahan dulu. Peradi bersatu nih, saya mau lihat dulu pandangan Bang Lecu. Oh, Apa full, dampak kita sosial politik baterainya ini jika kita pokok perkara tersendiri. terus Bagaikan ditunda akibat pra peradilan diajukan oleh Mas Roy Suryo? Jadi begini ya, terkait dengan dampak ya, itu kan jelas ya. Saat ini kan ya memang masyarakat kan ada yang terpecah belah. Ada yang mungkin mendukung Bang Roy CS, ada juga yang mendukung kami dan sekaligus Pak Jokowi, kan begitu. Jadi memang terjadi dinamika, gesekan, ya kan, antara lain ada dukungan ke sana, ada dukungan kemarin. Tapi tidak apa-apa, ini kan namanya ya suatu perjuangan kan. Ketika Bang Roy menilai ada sesuatu yang harus diperjuangkan atas nama rakyat, kami juga memperjuangkan sesuatu atas nama rakyat. Jadi ya kita saling membuktikan saja seperti itu. Jadi dinamika yang terlalu besar di dalam masyarakat sih tidak lah ya. Cuman gesekan aja. Ada yang pro, ada yang kontra. Seperti itu juga. Jadi itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Tetapi nanti ketika masuk pokok perkara itu semuanya akan terselesaikan. Nggak ada masalah itu. Akan bisa diselesaikan itu dalam pokok perkara. Karena kenapa? Kami sudah menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah kemenangan yang permanen, yang kemudian sudah digiring menjadi kemenangan mutlak oleh Bang Roy dan Tifa sendiri. Jelas itu. Karena sampai sekarang kami tidak pernah diuji lagi, ya kan? Dan ini saya udah tantang Bang Roy, ayo pra-peradilan ya, Ibu Tifa pra-peradilan 100 kali, jangan cuma 10 kali. Kalau 10 kali saya capek. Katanya disuruh pra-peradilan. Kan begitu. Jadi saya minta 100 kali supaya apa? Berarti ini kemenangan permanen, mutlak buat kami. Selesai. Persoalan tidak ada lagi yang berani membuktikan ijazah palsu itu di dalam ranah pengadilan. Jelas. Jadi kami mau menyampaikan terima kasih Bang Roy ya atas kegiatan-kegiatannya selama ini telah menyampaikan bahwa kebenaran itu memang ada pada Pak Jokowi. Terima kasih Bang Roy. Oke, baik. Besok Gimana bisa? sidang lanjutan pra-peradilan Anda, Ya. Mas Roy ya. Kalau klasemen Pra-peradilan sementara Ya. pra-peradilan Anda ini, kalau satu menang itu dikabulkan sebagian, kalah dua dan belum putus besok begitu ya. Ini klasemennya masih sementara nih. Kali Iya, aja, nggak apa-apa. Seberapa yakin gugatan Nggak apa-apa, pra-peradilan namanya besok juga usaha. soal pencekalan Anda dikabulkan? Ya itu, makanya gini, kan pencekalan itu kan memang sudah merupakan dimulai dari bulan November. Dan katanya diperbarui bulan Desember. Kan sudah nggak ada gunanya lagi pencekalan itu. Dan sebenarnya itu sudah obsolete, sudah out of date ya. Itu sudah selayaknya diputuskan atau kita tantang dengan pra-peradilan. Dan namanya kita masih banyak ya nanya soal pencekalan. Adanya aturan-aturan, ada misalnya sprindik itu saling sengkat, saling kemudian tidak related antara satu sprindik dengan sprindik. Itu pun juga akan kita. Nah dari situ kalau kita bisa satu persatu aturan-aturan itu buat nanti ya bahwa masuk ke pokok perkara itu dengan clean, ibaratnya kita sekali lagi kita rally tadi ya itu kemudian masuk kita ke jalan yang mulus, nggak lagi ada pengaco-pengaco di tengah jalan, termasuk juga pasal-pasal yang sudah tidak digunakan lagi dalam dakwaan. Ini 160 dulu ada ya, kemudian juga pasal pasal 28 di Undang-Undang ITE pun juga ternyata masuk. Ada di pasal yang masuk itu sudah mulai kelihatan ya mana laporan yang dipakai, mana yang tidak. Dan ketika kemudian kita masuk dengan apa yang ada, nanti misalnya soal nanti di pra-peradilan ini ada yang kemudian mencabut laporan misalnya, kan kita dengar tuh ada yang bisik pada lawyernya mau laporan tapi dia mau meninggalkan pasal 35. Ayo saja. Kalau saya sih nggak ada soal ya untuk kemudian kita tantang. Yang jelas rakyat Indonesia akan bisa sampai kapanpun ijazah ini kalau pra-peradilannya soal fitnah dan pencemaran baik, ijazahnya tetap palsu. 99,9% itu palsu. Analisis digital forensik Anda siap diuji, Mas Roy? Sangat siap, tapi itu ya ini akan menguji sampai situ. Karena karena pokok utama itu hanya akan membuktikan tentang fitnah dan pencemaran baik. Kita sudah tahu arahnya kemana kok. Jadi kita sudah baca dakwaannya kemana, bukan pembuktian ijazah. Baik. Pembuktian ijazah itu harus ada di sidang perdata atau di petun nantinya. Itu baru ada. Baik, bagaimana kemudian Anda menjawab aksi ataupun ada penunggangan politik di balik Anda dan Dr. Tifa melakukan hal ini? Nggak ada politik sama sekali. Saya sudah 6 tahun saya tidak lagi ada di salah satu partai politik. Ya Dr. Tifa juga. Justru ternyata saya terakhir tuh ada yang laporin saya ya. Itu ternyata dia masuk
politik apa masuk partai yang gambar gajah itu. Tahu nggak artinya gajah? Gajah itu nggak punya ijazah. Ya, itu ada tuh yang orang-orang dari kelompok sana itu yang nunggang-nunggang saja. Ya ada lah, nggak apa-apa. Kalau saya soal politik saya ketawain aja. Ini nggak ada politik, justru dia yang menarik-narik ke soal politik. Nggak, saya nggak mau ketawa karena saya baterainya nggak sefull Mas Roy. Terakhir, Pak Bang Lecu. Oke, kalau gitu nanti saya kirim PKL ke kantor Nusantara. Oke, baik, saya tunggu di sini. Bang Lecu, terakhir bagaimana kemudian Pradi Bersatu ini mengawal kasus ini, semoga atau agar tidak menjadi bola liar yang merusak wibawa institusi peradilan kita. Bang Lecu dijawab dulu, Mas Roy tahan dulu. Baik, jadi begini ya, terkait dengan penegakan hukum ini kami akan mendorong terus ya dengan segala upaya. Yang namanya advokat kan kami mempunyai banyak cara juga, ya kan, untuk mendorong penegakan hukum ini biar terus berjalan. Jangan sampai stuck atau stop di tengah jalan, ya kan. Apabila kami melihat memang ada dinamika-dinamika yang kemudian merugikan Pak Jokowi, kami akan terus komplain, artinya komplain juga ke Mahkamah Agung, komplain juga ke Kejaksaan, komplain juga ke pihak kepolisian. Kami juga mendorong agar seluruh berkas perkara yang ada di kepolisian sudah boleh dilimpahkan ke Kejaksaan, agar semuanya bisa berjalan berbarengan, seperti itu. Tetapi karena Bang Roy melakukan upaya yang namanya pra-peradilan, kami menghormati itu, ya kan, tetapi tetap namanya proses penegakan hukum itu akan kami dorong terus, Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Lecu, terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami. Jelas ya, ini. Apa saya itu? akan lawan. Oke, sahabat Kopi Hitam, itulah perdebatan seru Lecumanan versus Roy Suryo. Lecumanan mendukung pra-peradilan hingga 100 kali peradilan. Ingat kata Roy Suryo, gajah nggak ada ijazah. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.